hari ini fokus pada analisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik 2x2. Masih di situ. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapan dalam transformasi geometrisnya. Ya. Yuk sekarang. Apa sih itu determinan? Kita kalau mau bicara determinan ya harus kenal dulu determinan itu apa. Ya, determinan itu adalah nilai yang diperoleh dari suatu matrik persegi. Jadi cirinya ya dia hanya akan dapat dicari pada matrik persegi. Matrik persegi kemarin contohnya seperti apa ya? Apa? Matrik persegi itu kemarin cirinya apa? Silakan. Iya, betul. Memiliki baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi ya 1x1 itu persegi, 2x2 persegi, 3x3 persegi, 4x4 juga persegi. Tetapi khusus di pembelajaran kalian di kelas 11 ini yang akan kita pelajari adalah matriks berurut 2x2 saja, gitu ya. Kemudian determinan itu sering dituliskan dengan tanda begini. Ada yang menuliskannya det begini ya, det A, det dalam kurung A seperti ini. Atau det A, atau berarti determinan dari matrik A. Atau ada juga penulisannya seperti tanda apa ini? Seperti tanda apa ini? Mutlak ya, betul. A di pageri begitu ya, seperti tanda mutlak. Ini juga pembacaannya adalah determinan dari A gitu ya. Determinan bisa dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matrik. Apabila matrik berbentuk 2x2, maka rumus untuk mencari determinan coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi kalau ada misalkan A itu adalah A, B, C, D seperti ini, maka kalau kita diminta untuk menentukan determinan A, atau A dipageri begini, berarti sama dengan determinan dari matrik ini. A, B, C, D. Kalau kalian bisa lihat di sini, kita punya diagonal. Ini ada 2 diagonal ya. Yang pertama ini diagonal yang ini. Nah, ini namanya diagonal utama. Ini diagonal utama. Maka diagonal utama ini dikalikan A kali D dikurangi. Nah, kalau determinan dikurangi diagonal sampingnya. Ini diagonal sampingnya. Dikurangi B kali C atau C kali B. A kali D dikurangi B kali C. Yuk, coba kita belajar sekarang ya. Ada contoh di sini. Kita akan bicara tentang sifat-sifat determinan dulu. Inverse-nya nanti habis ini. Determinan. Misalkan kemudian punya matrik A 3142. Berarti kalau kita mau mencari determinan A, berarti sama dengan determinan dari 3142. Kemudian tanya, diagonal utamanya yang mana? Sampingnya mana? 4 sama 1. Tadi rumusnya mencari determinan diagonal. Ya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Ya, berarti berapa kali berapa? 3. Betul. Berapa jawabannya? Ya, 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Jadi determinan dari matrik A ini adalah 2. Gitu ya. Yuk, sekarang yang B. Coba kalian yang mengerjakan. 5, 3, 4, 2. Maka berapa ini? 10 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 2. Bisa ya? Yuk, sekarang kita mau belajar tentang sifat-sifat determinan. Maka, kalau kita sudah tahu determinan A-nya 2, determinannya B, maka kalau determinan A dikalikan determinan B, hasilnya berapa ya? 2 dikalikan negatif 2, kan begini ya. Hasilnya negatif 4. Ya. Mari kita hubungkan. Ini kan determinannya yang dikalikan. Ya kan? Determinan matrik A dikali matrik B. Sekarang kalau matrik A kita kalikan dengan matrik B, kemudian kita cari determinannya, kira-kira sama enggak hasilnya? Kan kita mau belajar tentang sifat. Berarti, oke, coba kemudian minta tolong. Berapa ini matriknya?
3, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 2. Gitu ya? Oke, coba saya tanya. Ordo ini ordo berapa? A-nya? 2 kali 2. B-nya berapa? B-nya juga 2 kali 2. Bisa dikalikan ya? Hasilnya apa? 2 kali 2 artinya 2 baris, 2 kolom. Betul ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita mau mencari hasil perkalian dari baris 1 kolom 1. Berarti yang kita lihat adalah baris 1 di matrik pertama. Sorry. Warnanya jadi begitu. Baris 1 di matrik pertama dan kolom pertama di matrik kedua. Begitu ya? Benar? Berarti 3 nanti berpasangan dengan siapa? 1 berpasangan dengan 4. Hati-hati. Kalau matrik 1 arahnya ke samping. Kalau matrik 2 arahnya ke bawah. Saya ulangi lagi. Karena ini adalah matrik baris 1 kolom 1. Berarti barisnya yang di sini, kolomnya yang di sini. Baris 1 kolom 1. Berarti begini ya. Baris 1 kolom 1. Begini ya. Berarti berapa kali berapa? 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 4. Yang di sini baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 kolom yang kedua. Kan begini. Berarti apa itu? Berarti 3 kali 3 berapa? 9 ditambah 2. Ya, yang sekarang ini baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua kolom pertama. Begini ya. Berapa hasilnya? Nah, sekarang yang ini baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2. Berapa nilainya? 12. Oke, berapa berarti hasil perkalian matrik A dan B ini? 19, 11, 28. Itu ya. Nah, ini adalah determinan dari ini adalah matrik hasil perkalian A kali B. Sekarang kita coba cari determinan dari matrik A kali B ini. Berarti tadi kayak tadi nyarinya bagaimana? Tuliskan di sini ya. Berarti ini 19. Betul. Diagonal utama dikurangi diagonal samping. Berapa itu 19 kali 16? Coba. 19 kali 16. Berapa ini? Ini ya. Berapa? 4, 304 dikurangi berapa? 308. Maka berapa hasilnya? Negatif 4. Sekarang mari kita bandingkan hasilnya tadi. Tadi matrik A. Ini kenapa ini? Tadi matrik A, determinan matrik A dikali determinan matrik B hasilnya adalah min 4. Kemudian kalau determinan matrik A dikali B juga min 4. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya maka bagaimana penuliskannya? Determinan A jika dikalikan dengan determinan B, maka sama dengan hasil determinan A kali B. Itu membuat kesimpulannya. Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ya. Oke, sekarang yang B. Jika kita tahu A-nya tadi 3142, transposnya kira-kira berapa ya? Apa kemarin transpos kemarin ya? Baik. Ini kolomnya jadi berapa yang di sini? Kolom pertama jadi apa ini?
Sekarang saya mau mencari determinan dari matriks A ini tadi. Bagaimana tadi? 3, 1, 4, 2. Berarti berapa kali berapa? Iya. Ya, betul ya. 2. Sekarang kita mau mencari posnya, determinannya. Berarti berapa ini? Ya, berapa hasilnya? Maka kesimpulannya apa yang bisa kamu ambil? Oke, jadi kalau matriks A itu dicari determinannya ternyata sama dengan transpos dari matriks A. Determinan dari transpos matriks A. Begitu ya. Jadi determinan sama. Walaupun dia ditranspos matriksnya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Yang berikutnya. Jika Budian punya ini, A-nya 3142. Kemudian ada C itu 5211. Di sini K-nya bernilai 3, M-nya bernilai 4. Coba sekarang, kalau kita mau mencari K kali A, berarti sama artinya dengan kita ngalikan apa? 3 dikalikan. Ya, berapa hasilnya? Begini. Berarti kalau saya mau mencari determinan dari K kali A, podo karo dengan apa? Sama dengan apa? Berarti berapa determinan K kali A? Berapa? Benar? Benar? 54 dari mana? 9 kali 6 dikurangi 12 kali hasilnya 18. Sekarang lagi. Budian mau menentukan nilai dari M kali C. Berarti sama artinya dengan, ini kenapa nggak bisa dinaikkan? Tanyakan. M kali C berarti sama dengan 4 kali, oke, berapa hasilnya? 4, 8, 4, gitu ya. Sekarang, bagaimana menentukan determinan dari M kali C ini tadi? Berarti ini 20, ini 8, ini 4, 4. Berarti sama dengan? Oke, 32. Berapa nilainya? 48. Oke, sekarang kita analisis ya sifat-sifatnya. Coba deh. Tadi kita tahu A-nya tadi adalah berapa nilainya? Kita turunkan dulu. A-nya tadi kan 3, 1, 4, 2. Coba cari determinannya tadi berapa ini tadi? 6 dikurangi 4. 2 ya. 2. Sekarang kita kaitkan dengan yang kita peroleh tadi. K determinan ini kan lambang determinan ya. Determinan dari K kali A berapa ini? Ya, ada yang soalnya berdekatan. Sudah? Kemudian determinan A sendiri tadi nilainya berapa ya? 2. Kira-kira 18 ini sama dengan 2 dikali berapa ya? 9. Kita mau cari hubungannya dengan K. K tadi itu berapa ya? K-nya tadi? K-nya tadi berapa? 3. Iya kan? Berarti kalau begitu, ini kan sebenarnya sama dengan 3 diapakan? Jadi 9. 3 dikuadratkan. Ya, maka sebenarnya kalau K kali A itu ternyata sama dengan K diapakan?